Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Maria Ulfa. Saya adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua mengenai penggunaan sinar ultraviolet untuk disinfeksi, baik itu disinfeksi ruangan, disinfeksi udara, maupun disinfeksi permukaan. Nah, jika Bapak Ibu mendengar sinar ultraviolet, maka yang ada di bayangan Bapak Ibu adalah sinar matahari. Nah, pada prinsipnya sinar ultraviolet ini berdasarkan panjang gelombangnya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah sinar UVA. Sinar UVA ini merupakan sinar UV yang paling panjang gelombangnya sehingga dapat menembus permukaan bumi. Yang kedua adalah sinar ultraviolet B atau UVB, yang mana panjang gelombangnya itu lebih pendek daripada UVA, namun radiasi UVB ini tetap dapat diserap sebagian oleh atmosfer bumi. Yang ketiga adalah UVC. UVC ini merupakan UV yang paling pendek gelombangnya sehingga tidak dapat menembus permukaan bumi. Namun radiasi UVC ini sangat berbahaya. Nah, dalam menginaktivasi mikroorganisme, UV itu mekanismenya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah panjang gelombangnya. Apakah kita menggunakan UVA dengan panjang gelombang 315 hingga 400 nanometer atau UVB dengan panjang gelombang 280 hingga 315 nanometer atau menggunakan UVC dengan panjang gelombang 200 hingga 280 nanometer. Faktor kedua adalah proses dan kondisi radiasi. Nah, penggunaan sinar UV ini apakah kita gunakan dalam kondisi panas atau dingin untuk meradiasi udara atau permukaan ataupun ruangan itu akan berbeda-beda. Yang terakhir adalah jenis mikroorganismenya. Jadi bakteri, virus, spora maupun jamur juga menimbulkan efek yang berbeda terhadap radiasi sinar UV. Nah, radiasi sinar ultraviolet itu saat ini banyak digunakan untuk menginaktivasi mikroorganisme patogen, baik itu bakteri, spora, jamur, maupun virus. Energi radiasi UV ini dapat merusak asam nukleat atau DNA dan RNA yang ada pada bakteri maupun virus, sehingga bakteri tersebut maupun virus terinaktivasi atau nonaktif. Nah, lampu UV yang sering digunakan untuk radiasi ini adalah UV dengan panjang gelombang 254 nanometer atau bisa juga kita gunakan dengan kisaran 265 hingga 270 nanometer. Nah, apakah ultraviolet di bawah sinar matahari memiliki efek radiasi? Jawabannya adalah iya, terutama ketika matahari sedang tinggi-tingginya dan indeks UV itu sangat tinggi. Kurang lebih indeks UV 10 itu dapat menginaktivasi sekitar 99,9% dengan durasi waktu minimal 1 jam. Nah, berapa banyak sinar UV yang dibutuhkan dan berapa lama proses yang dibutuhkan untuk mendisinfeksi udara maupun permukaan? Yang pertama, apabila kita mendisinfeksi udara diperlukan sekitar 17 miliwatt daya pancaran lampu pada panjang gelombang 254 nanometer per meter kubik ruang. Yang kedua, apabila kita gunakan untuk mendisinfeksi permukaan, ini tergantung pada jenis permukaan yang akan disinfeksi dan juga tergantung dari tingkat kebersihannya. Nah, exposure yang direkomendasikan itu sangat bervariasi, berkisar 200 hingga 1000 joule per meter square. Jadi Bapak Ibu apabila menggunakan sinar UV untuk mendisinfeksi udara maupun permukaan maupun ruang, itu efektivitas sinar UV-nya tergantung pada jarak paparan, artinya jarak antara sinar UV ke permukaan yang diradiasi. Semakin pendek
Semakin dekat, maka sangat efektif dalam menginaktivasi. Faktor yang kedua adalah waktu radiasi. Nah, waktu radiasi atau durasi dari radiasi ini semakin lama itu juga semakin baik, semakin efektif. Nah, dapatkah UV ini digunakan di rumah? Jawabannya bisa sekali digunakan untuk skala rumah tangga. Dengan catatan, yang pertama harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, penggunaan UV terutama untuk UV ruangan itu disarankan tidak ada manusia, tidak ada hewan peliharaan di area ataupun di dalam ruangan yang disinar UV. Nah, ini adalah contoh UV robot yang banyak digunakan, terutama digunakan di rumah sakit, di sekolah, ataupun di tempat-tempat umum. Bentuknya seperti robot yang dapat berjalan dikendalikan oleh manusia untuk menyinari ruangan atau permukaan. Kemudian ada juga kombinasi UV robot, bentuknya vacuum cleaner. Jadi selain membersihkan lantai, menyedot debu dari kotoran, juga si robot ini menyinari lantai tersebut dengan sinar ultraviolet. Jenis yang kedua adalah sinar UV yang dapat meradiasi, mendisinfeksi ruangan. Bisa ditempatkan di atas meja atau di atas kursi ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, biasanya lampu-lampu ini sudah dibuat terkondisikan untuk mendisinfeksi ruangan dengan waktu tertentu, misalnya 15 menit, 30 menit hingga 1 jam. Nah, apabila kita menggunakan lampu UV seperti ini maupun yang tadi yang robot, itu diharapkan tidak ada satupun manusia ataupun hewan peliharaan di area yang disinari oleh UV tersebut. Jenis lainnya yang bisa kita temukan di pasaran bentuknya box atau UV box ya, bisa digunakan untuk mendisinfeksi smartphone ataupun jam tangan ataupun perhiasan ataupun alat-alat kecil lainnya yang sering Bapak Ibu gunakan yang kemungkinan besar mudah terpapar mikroorganisme berbahaya. Nah, yang ini yang agak besar itu UV box yang biasa ibu-ibu gunakan untuk mensterilkan alat-alat ASI ataupun alat makan balita ya, dan ini relatif lebih aman karena bentuknya berupa box sehingga UV-nya tidak sinar UV-nya tidak akan keluar dari box sehingga tidak beresiko untuk menyinari orang-orang di sekitar box tersebut. Nah, apakah lampu UV ini aman? Radiasi lampu UV ini dapat menimbulkan bahaya keselamatan maupun bahaya kesehatan bagi Bapak Ibu yang sering menggunakan UV, terutama pada area mata dan area kulit, sehingga sangat disarankan apabila menggunakan sinar ultraviolet baik itu untuk ruangan, itu tidak ada manusia, tidak ada hewan peliharaan selama proses disinfeksi berlangsung. Yang kedua, boleh Bapak Ibu selama menggunakan atau menyalakan UV ini dapat menggunakan kacamata anti UV untuk melindungi mata, atau bisa menggunakan face shield dan masker sehingga dapat melindungi wajah. Kemudian sarung tangan juga bisa melindungi dari sinar UV, dan yang terakhir Bapak Ibu bisa menggunakan pakaian yang tertutup sehingga dapat melindungi kulit atau bagian tubuh yang terbuka dari sinar radiasi ultraviolet. Nah, biasanya lampu-lampu UV yang dijual itu sudah ada remote controlnya, sudah ada settingnya sehingga lampu tersebut akan menyala apabila sudah tidak ada terdeteksi manusia maupun hewan peliharaan yang ada di sekitar lampu tersebut. Nah, sinar UV ini pada umumnya juga dapat merusak
permukaan cat atau bahan-bahan tertentu seperti berbahan dasar plastik maupun filter udara apabila kita sering-sering gunakan sinar UV ataupun exposure atau paparan yang sangat lama. UVC ini juga dapat merusak tanaman, jadi tidak hanya disarankan tidak ada manusia, tidak ada hewan peliharaan, namun juga disarankan tidak ada tanaman di sekitar UV. Terima kasih, semoga informasi yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat oleh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.